Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Istri simpanan pria angkuh, episode 166. Jumpa calon mertua. Iswandi duduk di meja kerja. Hari ini pria itu bekerja dengan sangat keras. Ia langsung melakukan pemeriksaan ke seluruh bidang. Kecurangan demi kecurangan terlihat jelas oleh matanya yang jeli. Iswandi mengambil ponsel dan menghubungi nomor seseorang. "Halo," ucap pria di seberang sana. "Halo, aku ingin kamu datang ke Semarang besok pagi. Dan aku ingin kamu melakukan penyelidikan besar-besaran di pabrik tebu, kemudian di perkebunan tebu." Iswandi memberikan perintahnya. "Baik, Pak. Saya juga ingin kamu melakukan pemeriksaan terhadap pabrik-pabrik yang berada di sini. Sekarang saya sudah merasa tidak percaya lagi dengan pekerjaan mereka. Ternyata mereka sangat pintar." Iswandi menemukan kecurangan-kecurangan di beberapa pabrik milik Arga yang berada di Semarang. Saat ini ia masih terus melakukan pemeriksaan. Selama beberapa bulan ini, pabrik-pabrik yang ada di Semarang memang tidak begitu diperhatikan oleh Iswandi, karena dirinya fokus dengan permasalahan yang sedang dihadapi oleh Arga dan Edwin. "Baik, Pak," jawab pria tersebut. Iswandi memutuskan sambungan teleponnya. Ia tidak menyangka bahwa pekerjaan orang-orang kepercayaan yang berada di pabrik cabang begitu tidak baik. Mereka diberi kepercayaan, namun tidak mampu menjaga kepercayaan. Hal ini membuat dirinya merasa sangat tidak senang. Iswandi tidak ingin beritahukan berita ini kepada Arga, mengingat bosnya itu saat ini sedang dalam suasana berbahagia. Iswandi tidak ingin momen kebahagiaan Arga terganggu karena informasi yang diberikannya. Pada akhirnya, Iswandi berencana untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di Semarang bersama dengan tim penyelidik dari Jakarta. Iswandi bertekad akan menyelesaikan permasalahan ini sampai ke akar-akarnya. Ia tidak ingin berikan kelonggaran sedikit pun kepada orang yang telah berbuat salah. Sesuai dengan tujuan awalnya datang ke sini, Iswandi ingin bertemu dengan calon mertuanya. Iswandi menghubungi sekretarisnya. "Halo Bu Nana, saya ingin Anda ke ruangan saya sekarang," Iswandi berkata melalui sambungan seluler di tangannya. "Baik, Pak." Dengan cepat wanita itu masuk ke dalam ruangan Iswandi. "Ada apa, Pak Iswandi?" tanya sekretaris Nana. Iswandi memang membawa sekretarisnya dari Jakarta. Wanita yang bernama Nana itu berusia 45 tahun dan sudah sangat lama menjadi sekretaris Iswandi. "Ibu Nana, saya minta tolong, panggilkan Pak Heru ke sini," perintah Iswandi. "Pak Heru di bagian apa ya, Pak?" tanya Nana yang memang sangat tidak mengetahui tentang karyawan yang berada di Semarang. "Teknisi mekanik." "Baik, Pak," jawab Nana. Iswandi menganggukkan kepalanya. Ia duduk di mejanya dengan terus memeriksa laporan yang ada di layar komputernya. "Permisi, Pak, apakah Anda memanggil saya?" tanya pria yang berusia sekitar 45 tahun. Pria itu berdiri di ambang pintu. Iswandi menganggukkan kepalanya. "Silakan masuk," ucapnya. "Baik, Pak." Heru masuk ke dalam ruangan dan duduk di kursi yang ada di depan Iswandi. Heru tidak menyangka bahwa dirinya akan dipanggil ke ruangan Iswandi, sehingga pria itu belum sempat berganti pakaian, dan saat ini ia datang dengan baju seragam yang penuh dengan oli. Iswandi menghentikan pekerjaannya. Dipandangnya wajah pria saat ini duduk di depannya. Wajah pria itu tampak begitu sangat pucat. Heru tidak berani menatap wajah pria yang saat ini duduk di depannya. Ia tidak tahu mengapa dirinya dipanggil ke dalam ruangan ini. Namun, berdasarkan informasi yang sudah didapatnya, bahwa perusahaan pusat akan melakukan pemeriksaan besar-besaran. Semestinya dirinya tidak perlu takut, mengingat ia hanyalah karyawan biasa.
yang tidak memiliki jabatan apa-apa. Ia hanya bekerja berdasarkan perintah. Namun dipanggil seperti ini tetap saja membuat Heru merasa takut. "Ibu Nana, tolong siapkan kopi 2, pinta Iswandi." "Baik Pak," jawab Nana dengan tersenyum. Wanita itu keluar dari dalam ruangan dan kembali lagi dengan bawa minuman kopi untuk Iswandi dan juga untuk Heru. "Maaf Pak, saya tidak tahu kenapa saya dipanggil ke sini," tanya Heru. "Sudah berapa lama Pak Heru bekerja di sini?" tanya Iswandi. "Saya bekerja di sini sudah lebih dari 20 tahun Pak," jawab Heru. "Bagaimana dengan gaji yang Pak Heru dapatkan?" "Saya bekerja menjadi teknisi mekanik mesin biasa Pak. Jadi gaji saya sesuai dengan UMR. Namun juga saya sering dapat bonus. Selama ini gaji saya bisa tergolong mencukupi Pak," jawab Heru. Bila keluarganya melakukan pola hidup sederhana, maka gaji yang dimilikinya bisa ditabung. Namun istrinya begitu sangat boros, sehingga gaji yang dimilikinya tidak pernah cukup. Selama ini istrinya selalu berpola hidup layaknya orang kaya, menyekolahkan 2 anak tirinya dan 2 anak dari pernikahannya bersama dengan Heru di sekolah yang mahal dan berkelas dengan alasan untuk pendidikan. "Lala, apa Pak Heru mengenali nama itu?" Iswandi menatap pria saat ini duduk di depannya. Heru diam ketika mendengar pertanyaan dari Iswandi. "Lala Mafira," Iswandi menyebut nama itu dengan lengkap. Setelah mendengar nama itu dengan baik, Heru menganggukkan kepalanya. Ia yakin bahwa saat ini ditanya memang benar putrinya. "Iya Pak, Lala putri saya." Heru menganggukkan kepalanya. Dirinya tidak mengerti bagaimana mungkin pria yang berstatus orang penting di tempat dirinya bekerja mengenali putrinya. "Apa Pak Heru tahu dia tinggal di mana?" tanya Iswandi. Heru menggelengkan kepalanya. "Yang saya tahu dia di Jakarta," jawabnya. Tatapan mata pria muda duduk di depannya begitu tidak bisa dipahami oleh Heru. Di raut wajahnya tidak terlihat seperti orang marah, namun juga tidak terlihat bersahabat. "Apa dia bekerja?" tanya Iswandi. "Iya, dia bekerja," Heru menjawab dengan singkat. "Apa Pak Heru tahu pekerjaannya?" "Saya tidak pernah menanyakannya. Yang saya tahu, dia selalu memberikan kiriman uang untuk membantu sekolah adiknya. Dia ternyata anak yang sangat baik dan begitu sangat sayang dengan keluarga." Iswandi sedikit tersenyum. "Apakah biaya itu Pak Heru yang meminta atau memang Lala yang memberikan?" tanya Iswandi. Heru diam sejenak. Ia tidak mengerti mengapa pria ini bertanya hingga ke permasalahan pribadinya seperti ini. "Saya yang memintanya," jawabnya. Heru hanya bisa memberikan jawaban yang benar kepada pria yang memakai kacamata yang saat ini duduk di depannya. Iswandi sedikit menganggukkan kepalanya setelah mendengar jawaban dari pria tersebut. Heru tidak mengerti bahwa pria yang duduk di depannya menanyakan tentang putrinya, bahkan menanyakan tentang hal yang sedetail ini. Melihat Iswandi yang sudah diam seperti ini membuat Heru merasa sedikit lega. "Kapan Pak Heru terakhir berjumpa dengan Lala?" tanya Iswandi. Heru menelan air ludahnya. "Saya tidak ingat Pak," Heru menundukkan kepalanya. "Apakah sudah sangat lama?" tanya Iswandi. "Kalau saya tidak salah, sejak Lala pindah ke kos dan tidak tinggal di rumah. Semenjak itu, Lala sudah tidak pernah pulang karena dia bekerja sambil sekolah. Bila libur, dia akan bekerja. Jadi dia memang tidak ada pulang ke rumah," jawab Heru. "Dia waktu itu masuk sekolah apa?" Iswandi bertanya dengan raut wajah yang serius. Sudah tidak ada lagi senyum di wajahnya. "SMA." "Apa yang menyebabkan putri Pak Heru harus bekerja dan juga bersekolah seperti itu?"
Bahkan, di saat hari libur pun, dia tetap menggunakan waktunya untuk bekerja. Apakah Pak Heru tidak membiayainya? Heru diam mendengar pertanyaan Iswandi, keringatnya mulai bercucuran. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.